Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana instalasi SAM untuk menggunakan MySQL. Pertama, teman-teman harus mendownload SAM dulu. SAM bisa diakses di apachefriends.org/download. Kemudian pilih file yang ingin teman-teman download. Misalnya saya menggunakan versi 7410 64 bit. Klik. Setelah itu teman-teman akan memperoleh executable filenya, bisa diklik, kemudian diinstal seperti biasa. Berikutnya setelah selesai melakukan instalasi, kita coba buka aplikasi SAM-nya, khususnya SAM Control, di pad tempat kita melakukan instalasi. Biasanya di C, kemudian di SAM. Cari file SAM Control. Untuk menggunakan MySQL, pastikan MySQL dinyalakan dengan mengeklik Start pada tab Action pada bagian MySQL. Selanjutnya, kita bisa menggunakan shell untuk menjalankan komen atau sintaks dari MySQL. Kita juga bisa menggunakan versi website, versi tampilan pada web browsernya, menggunakan Apache. Kita klik Start pada bagian Apache sampai warnanya berubah menjadi hijau. Untuk menggunakan MySQL dengan menggunakan shell command, kita klik tadi shellnya, langsung masuk ke MySQL dengan mengetikkan command mysql -u root. Ini adalah tampilan ketika kita sudah masuk ke dalam MySQL menggunakan user bernama root. Kita sudah masuk ke MySQL-nya. Sementara itu, untuk versi browsernya cukup buka browser. Kemudian ketik localhost /phpMyAdmin. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan phpMyAdmin yang bisa kita manfaatkan untuk mengelola database kita. Untuk menggunakan phpMyAdmin cukup simpel, teman-teman bisa langsung memasukkan SQL query-nya di tab SQL. Sementara ketika teman-teman menggunakan shell ataupun konsul seperti ini, setelah masuk ke dalam konsul, kita perlu untuk menggunakan database tertentu atau membuat database tertentu. Baik, kita akan langsung coba dengan membuat sebuah database bernama uji coba. Ya, sekarang sudah ada database bernama uji coba. Kita coba cek keberadaan database ini dengan mengetik show databases atau melihat tampilan databases yang ada di dalam sistem kita. Ya, uji coba di sini sudah ada di antara banyak database yang lain. Selanjutnya, sebelum bisa menggunakan database ini, kita harus memilih dulu database mana yang akan kita gunakan. Jadi kita pakai query use uji coba. Saya akan menggunakan database uji coba. Ya, sekarang database-nya sudah berubah menjadi uji coba. Sementara itu, jika Anda menggunakan phpMyAdmin, cukup mudah untuk membuat sebuah database. Klik database, kemudian beri nama database uji coba 2 misalnya. Create. Ya, sudah selesai uji coba 2. Nah, di sini untuk membuat tabel juga mudah, tinggal create tabel, misalnya tabel tes 1. Jumlah kolomnya ada 4. Go. Misalnya di sini adalah ID, sini nama,
nilai alamat misalnya. Tipenya saya buat varsar dan varsar. Kemudian untuk panjangnya saya buat ID 5, varsar 25, nilai 5, alamat 35. Kalau sudah, saya simpan. Ya, sudah. Kita sudah membuat sebuah tabel untuk di versi browsernya dari SAM ini. Ada ID, nama, nilai, alamat dengan tipe data integer, varsar, integer, dan varsar. Oke, sementara itu kita akan coba juga membuat tabel dengan menggunakan shell. Tadi kita balik lagi ke uji coba. Uji coba ini juga muncul di sini jika teman-teman lihat. Oke, uji coba kita akan membuat sebuah tabel, create table. Kemudian nama tabelnya misalnya tes pakai T. Kemudian diikuti dengan nama kolomnya. ID. Oh ya, MySQL ini tidak case sensitif, jadi besar ataupun kecil diperlakukan sama. ID. Ya, bolehlah ID saja. Kemudian tipenya adalah integer. Integer 5. Kemudian berikutnya saya juga akan membuat nama. Tipenya adalah varsar 255 mungkin. Kemudian nilai, tipenya juga integer 5. Dan yang terakhir saya membuat alamat, tipenya adalah varsar juga 255. Ya. Oke, saya akhiri dengan delimiter titik koma. Ya, berikutnya kita akan mencoba melihat hasilnya. Kita gunakan perintah show tables. Oke, tes sudah ada di dalam database uji coba. Oke, demikian itu DDL atau Data Definition Language membuat database sekaligus membuat tabel di dalam SAM.